Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalli wa wassallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa hari ini kita semua masih bisa melakukan pembelajaran meskipun dalam jaringan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa pula, untuk mengisi kehadiran atau absensi hari ini, maka silahkan tulis kata hadir, kemudian kirim ke grup WA kita, yaitu grup WA Pendidikan Agama Islam kelas 9A. Anak-anakku sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita, bahwa pembelajaran ini bisa berkah bagi kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk keberkahan memperoleh ilmu di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari bab 3 di semester 1 ini, yaitu tentang bagaimana berperilaku yang baik dan berbakti kepada orang tua dan guru. Namun sekedar mengingatkan saja bahwasanya sebelum materi berbakti kepada orang tua dan guru ini, 1 minggu ke belakang kita telah belajar pula tentang akhlak yang baik, tentang perilaku yang baik, yaitu mengenai adil dan jujur, di mana adil dan jujur adalah sikap yang harus dimiliki oleh kita semua. Karena dengan keadilan, karena dengan adil, karena dengan jujur, insya Allah hidup kita menjadi baik. Hidup kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mempelajari mengenai bagaimana berbakti kepada orang tua dan guru, bagaimana berperilaku yang baik kepada orang tua dan guru, maka diharapkan peserta didik, diharapkan kalian semua dapat diantaranya: 1. Menganalisa bagaimana hubungan antara perilaku baik, bagaimana hubungan perilaku berbakti kepada orang tua dan guru dengan kemudahan yang diperoleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan mampu memaparkan bagaimana hubungan sikap yang baik antara perilaku yang baik kepada orang tua dan guru dengan apa yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik. Dari hasil pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan mampu menyajikan bagaimana tentang cara berbakti kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, baik kita mulai pembelajaran kita, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya kita sebagai manusia lahir ke dunia tentu saja dengan perantaraan orang tua. Orang tua di sini ada ibu dan ada juga ayah. Ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan. Maka begitu itu besar dan begitu banyaknya jasa dari seorang ibu, begitu besarnya jasa seorang ayah. Bagaimana tidak, seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu membutuhkan energi yang luar biasa. Selama 9 bulan itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Dan selama 9 bulan itu, seorang ibu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Maka ketika lahir, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya
demi keselamatan anaknya. Maka ketika setelah lahir beranjak dewasa atau beranjak setelah lahir, kemudian bagian ayah yang mencari nafkah untuk kehidupan kita. Intinya, seorang ibu dan seorang ayah mempunyai jasa yang luar biasa untuk kehidupan anaknya. Pantas saja Rasul mengajarkan bahwa setiap umat Islam, muslim dan muslimat, harus berbuat baik kepada orang tua, harus berbakti kepada orang tua, harus hormat kepada orang tua. Karena itulah maka perbuatan baik kepada orang tua dicontohkan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Nabi sebagai bentuk perbuatan baik yang dinamakan dengan birrul walidain. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, orang kedua yang berjasa dalam kehidupan kita setelah seorang ibu dan ayah atau setelah orang tua, maka yang berjasa itu adalah guru, di mana guru bisa memberikan pendidikan, di mana guru memberikan pengetahuan, di mana guru bisa memberikan contoh akhlak yang baik kepada kita. Sehingga pantas saja jika Allah pun memerintahkan selain kepada orang tua, maka kita pun harus berbuat baik kepada guru. Kemanfaatan ilmu yang kita peroleh, keberkahan ilmu yang kita peroleh, maka tidak lepas daripada kesolehan guru, keikhlasan guru dalam menyampaikan ilmunya kepada kita. Tentu saja dengan itu diharapkan kita sebagai manusia di satu sisi bisa berbuat baik kepada orang tua karena itu diperintahkan oleh Allah, sehingga di sisi lain Allah pun memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada guru. Bagaimana tidak, orang penting dalam kehidupan kita ada orang tua, ada guru. Porsinya atau kedudukannya ibu dan ayah tidak lepas dari jasa-jasanya kepada kita. Jasa seorang ibu yang begitu besar kepada kita, sehingga ketika suatu saat Rasul ditanya siapa yang harus didahulukan ketika ketika mendapatkan perintah yang sama dari ibu dan ayah, maka Rasul menjawabnya, harus mendahulukan ibumu. Kemudian ditanya yang kedua kali pun sama, Rasul menjawab ibumu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa lagi? Rasul menjawab ibumu, dan baru kemudian ayahmu. Orang tua, ayah, orang tua, ibu, dua-duanya merupakan manusia yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga doanya mustajabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang tua ada guru, di mana kita dituntut untuk berbuat baik kepada guru, hormat kepada guru, sayang kepada guru, karena doa-doa mereka mustajab, doa-doa mereka dekat dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, selanjutnya maka sebagaimana video yang telah Bapak kirim, di situ dibahas mengenai bagaimana atau siapa orang tua, siapa guru, bagaimana cara berbuat baik kepada guru, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua, bagaimana cara hormat kepada orang tua. Maka di situ telah dituliskan secara lengkap dalam video tersebut. Dan silahkan video itu dipelajari, silahkan video itu diamati, silahkan video itu dihayati. Kemudian setelah mempelajari video itu, setelah apa yang ada di video itu dipahami, maka Bapak menugaskan kepada kalian semua, dan sebagaimana biasa tugas itu harus dikerjakan. Jadi tugas itu harus dikerjakan meskipun kita belajar daring, tapi tugas tetap harus dikerjakan dengan mekanisme pengiriman tugas melalui chat pribadi ke Bapak. Salah satu yang tugas itu adalah, jadi setelah video itu dipahami, maka anak-anakku sekalian silahkan tugasnya dipelajari. Di antaranya yang ke-1, tugasnya merangkum, meresume dari apa yang disampaikan oleh Bapak di video itu. Kemudian setelah merangkum dan meresume materi yang ada di video, kemudian selanjutnya jawablah 10 pertanyaan yang ada di situ. 10 pertanyaan yang ada, dan setelah selesai, maka kemudian kalian semua boleh mengirimkan laporan itu atau boleh mengirimkan hasil pekerjaan itu
ke WA pribadi Bapak, dan kemudian kalau sudah selesai sekali lagi boleh dikirimkan melalui WA pribadi. Mudah-mudahan bisa paham tentang hal itu. Baik anak-anakku sekalian, perjalanan kita dari awal sampai akhir rupanya telah selesai. Semoga di akhir pembelajaran kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi diri kita pribadi khususnya. Amin ya robbal alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh untuk kebaikan kita hari ini, esok, dan yang akan datang. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.